Jadi banyak orang percaya bahwa Allah itu maha mengetahui. Nah, dan wajib untuk percaya sebenarnya. Tapi dari mempercaya itu, bagaimana tindakan kita? Banyak hal walaupun orang itu mempercayai bahwa Allah itu maha mengetahui, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada perubahan. Dalam pelaksanaan ibadah pun juga hanya syukur-syukur. Itu artinya hanya omong kosong. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu mengetahui kita. Benar? Nah, terus seperti apa kita mengetahui bahwa Allah mengetahui kita itu seperti apa? Apa dasarnya? Terus bagaimana keyakinan kita tentang itu? Apa kira-kira? Untuk kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui, kita harus punya keyakinan pertama. Yakin bahwa Allah itu mengetahui kita. Ya, harus ada apa? Keyakinan. Nah, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Nah, itulah nanti tergantung seberapa persen kita mengetahui tentang Allah mengetahui kepada kita. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah mengetahui kepada kita itu seperti apa. Itu akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Keyakinan pertama adalah apa? Tingkatan yakin, jangan yang 7, yang 3 saja apa itu? Apa? Ilmu yakin. Nah, untuk yakin kepada Allah itu ada ilmunya. Ilmu yakin, ya. Nah, ilmu yakin itu ilmu apa? Keyakinan yang masih dasar. Yaitu keyakinan karena ilmu, karena pengetahuan kita, karena belajar kita. Ya. Jadi kita belajar, baca buku, baca internet, baca segala macam itu adalah ilmu. Tapi itu ilmu sifatnya luar, bukan yang sifatnya dalam. Kalau masih hanya berdasarkan ilmu yakin atau ilmu yang dari luar, dari belajar, atau bahasanya adalah pengetahuan intelektual, itu masih ngambang, ya. Nah, sehingga tidak akan mempengaruhi daripada perilaku kita sehari-hari. Keimanan kita tidak pengaruh karena keimanan kita atau keyakinan kita masih dasar. Kenapa cuma karena dasar, karena teori ini bukan? Ya, artinya teori. Ya. Walaupun prakteknya pun belum benar. Karena prakteknya berdasarkan teori, bukan karena pengalaman. Ya. Dia mempraktekkannya masih belum tentu benar, karena belum pengalaman. Nah, jadi keyakinan ini harus yang kedua ditingkatkan kepada ainul yakin. Ini ainul yakin itu sudah dengan spiritualnya. Nah, spiritualnya kita sudah mengalami suatu kejadian berdasarkan spiritual, artinya berdasarkan kerohanian kita, perilaku kita. Nah, ini masih jarang yang terjadi. Kejadian-kejadian aneh tentang diri kita dengan Tuhan. Nah, entah itu dengan artinya untuk membuktikan bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah, Rahman Rahimnya Allah secara spiritual, ya. Nah, itu harus sampai ke sana. Ya, kita nanti belajar, insya Allah bisa nyampe ke sana dengan kesungguhan kita. Tapi kalau hanya tidak merubah, hanya karena teori saja, tidak akan membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita sudah punya keyakinan, hakul yakin. Hakul yakin itu seperti apa? Keyakinan seolah-olah tidak terpisahkan antara yang meyakini dan yang diyakini. Artinya Allah itu meliputi dalam diri kita.
tidak hanya sekedar diketahui, tapi dirasakan. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar saya percaya kalau Allah Maha mengetahui, bukan cuma itu. Yang kita lihat daripada keyakinan kita. Ya. Jadi keyakinan kita paling tidak sampai kepada ainul yakin. Kita sudah punya pengalaman. Nah, jadi kalau tadi ilmu yakin itu berdasarkan dohir, berdasarkan pengetahuan intelektual atau dari baca, ya. Nah, yang ini dari jiwanya, dari spiritualnya, dari perilaku keanehan-keanehan muncul di dalam diri kita, kebersihan hati kita. Ainul yakin. Nah, untuk ainul yakin tidak gampang, apalagi hakul yakin. Ini orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan sebagai makhluk. Seperti meliputi, artinya bersatunya yang meyakini dan diyakini. Meresapi dengan ini. Hai, bukan hanya sekedar meresapi. Meresapi termasuk ainul yakin. Ya. Menyatu. Nah, menyatu. Nah, menyatu. Hakul yakin sudah menyatu. Nah, tidak, kadang bahkan tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, karena ini bagi kita nyampe kepada ainul yakin sudah bagus. Nah, paling tidak dalam kehidupan kita, perilaku kita, ya, kegiatan kita, tindak tanduk kita itu sudah lebih baik. Tapi kalau hanya saya yakin Allah mengetahui, ya, Allah lo ndak sare, banyak orang kan ngomong gitu, tapi tidak berubah, itu hanya ngomong saja, karena masih pada ilmu yakin, ya, bukan sampai ke ainul yakin. Ya, untuk mencapai hakul yakin kita harus ke ainul yakin dulu. Ya, ainul yakin ini saja sangat jarang sekali orang, apalagi hakul yakin. Apakah tidak bisa? Setiap orang punya kesempatan yang sama, asalkan kita mau berjuang benar-benar mujahadah. Dalam hal ainul yakin niku nopo harus menunggu hidayah juga? Oh, tidak. Hidayah itu tidak suatu hal yang kita harus tunggu, harus kita perjuangkan. Hidayah itu bukan harus kita tunggu, tapi harus kita perjuangkan. Untuk mendapatkan keyakinan niku gitu kan. Nah, Kan keyakinan kita akan memuncul. Keyakinan kita itu nanti akan mendatangkan hidayah. Bukan hidayah mendatangkan keyakinan, bukan, kebalik. Keyakinan kita akan memunculkan hidayah. Ya. Mujahadah. Apa mujahadah? Mas Lutfi? Hah? Bersungguh-sungguh. Mujahadah itu ya bisa melawan hawa nafsu kita. 3 itu kita lawan. Ya. Jadi melawan hawa nafsu, mujahadah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, artinya padang hatinya sudah muncul. Nah, insya Allah hidayah akan datang. Hidayah niku dereng tutuk ten ainul yakin. Dereng. Ku tasih yakin gitu. Ten yakin gitu sih. Dari yakin ada bekal. Oh. Bukan termasuk yakin, bukan ilmu yakin, Okay. tapi dari ilmu yakin sudah ada bekal untuk mencapai ke ainul yakin. Nah, dari hidayah itulah kita tetap bersungguh-sungguh, ya, dengan kesungguhan kita, keikhlasan kita, ketaatan kita, itu akan bisa kepada mencapai ke ainul yakin. Melalui melihat tanda-tanda yang menonjol kita sampai ke ainul yakin. Seperti apa? Ya, dari tingkah laku kita. Jadi tingkah laku kita itu karena sudah merasa diawasi, diketahui secara benar-benar oleh Allah, kita lebih sangat hati-hati.
dalam pembicaraan kita, lisan kita, tindakan kita, pendengaran kita, pandangan kita, seluruhnya daripada tingkah laku kita itu semakin hati-hati. Karena kita benar-benar yakin, sampai ke ainul yakin bahwa Allah itu mengetahui segala hal di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan di dalam alam semesta ini. Tanda-tandanya orang itu akan semakin hati-hati. Itu tanda-tandanya. Jadi kita untuk mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui, kita juga harus mendapatkan kuasanya dari Allah. Ridhonya Allah. Ya. Tanpa ridhonya Allah kita tidak akan bisa mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Terus bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Bahwa Allah itu maha mengetahui. Kira-kira seperti apa? Bagaimana kira-kira? Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui, kita belajar dari alam semesta ini, ciptaannya Allah. Ya. Dari ciptaannya Allah. Jadi rahasia-rahasia, ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan yang ada di alam semesta ini kita pelajari. Kita pelajari tentang makhluknya Allah, termasuk diri kita ataupun benda lainnya. Terutama tentang diri kita. Kita mempelajari sesuatu di dalam kebendaan itu sampai menemukan bahwa semua itu adalah karena kekuasaan Allah, karena rahmatnya Allah, dan karena kasih sayangnya Allah. Selain kekuasaan Allah, juga tentang kekuasaan yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau tadi adalah karena kekuasaannya Allah, jadi kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui, itu juga karena kekuasaannya Allah sendiri. Yang kedua, itu kekuasaan Allah yang dilewatkan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Kan saya sering ngomong kalau itu. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita, semua keputusan, semua pemikiran, ya, semua imajinasi, semua halusinasi, semua istilahnya persepsi, nah, itu adalah di diri kita. Kita sama Allah sudah dititipi kuasa. Ya. Di dalam kuasa inilah, nah, memunculkan perilaku kita, termasuk keimanan tadi, ya. Nah, itu karena kekuasaan Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi suatu keyakinan itu juga disertai dengan suatu kuasa, ya. Artinya bisa menjalankan juga. Kuasa itu artinya bisa melakukan, bisa menjalankan, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dipunyai itu. Jadi sebenarnya semua sifat, semua af'al, dan semua kuasa yang dititipkan kepada manusia sebenarnya luar biasa. Karena kita terhijab saja sebenarnya, yang menjadikan kita itu seolah-olah tidak dititipi kuasa. Begini tidak bisa, begitu tidak bisa, karena kita masih terhijab. Jadi kalau kita sudah dikasih kuasa, nah, apalagi dikasih kuasa lewat rohani kita. Jadi kuasa rohani itu rohani kita yang sudah kuat, sudah padang hati, ya, sudah teguh, menurut saya teguh tadi, ya. Nah, sudah teguh, nah, sudah kuat. Nah, kalau rohani kita sudah kuat, ibaratnya kalau kita mau sulapan itu gampang, tapi bukan tujuan kita untuk sulapan. Artinya sulapan ini namanya kuasa, ibaratnya kita
Sabdo Pandito Ratu, artinya ucapan kita tuh mandi, doa kita mandi, omongan kita mandi, ya. Kalau sudah kuasa kita, ini kuasa Allah yang dititipkan kepada kita, ya, apalagi di dalam rohani kita, karena segala yang ada di tubuh kita itu berpunjer atau berpusat kepada roh kita. Ya, pergerakan kita, baik akal, pikir, hati tadi itu bersumber kepada roh kita. Kalau di dalam roh kita sudah dikasih kuasa Allah yang husna, yang bagus, nah itu tadi, nah akan kita juga bagus. Kuasa yang dititipkan kita sama Allah sudah dijalani dengan benar, maka Allah akan menurunkan cahaya kepada kita. Jadi kalau cahaya langsung dari Allah, petunjuk langsung dari Allah, atau nur ilahi atau nurullah, itu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, asalkan kita sungguh-sungguh, ya, mujahadah, meninggalkan 3 nafsu utama yang pernah kita pelajari itu akan sungguh-sungguh, ya. Terus yang berikutnya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah perantara antara nur di dalam diri kita, di dalam roh kita dengan Allah. Nah, disinilah pentingnya syafaat, ya, pentingnya syafaat diri kita dari syafaat dari Rasulullah, ya. Di syafaat untuk kehidupan kita itu sangat penting, ya. Jadi syafaat itu bukan untuk nanti, untuk kita meninggal, bukan, untuk yang sekarang, bahwa kita bisa meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui. Itu adalah butuh syafaatnya Rasulullah, Nur Muhammad, syafaatnya Rasulullah, ya. Dengan syafaatnya Rasulullah itu lewat apa? Ya lewat contoh-contoh ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh beliau, ya, gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan Nur Muhammad ini adalah daripada ajaran-ajaran beliau, ya, contoh-contoh beliau, akhlak-akhlak beliau itu. Nah, itu yang kita tiru, yang kita pelajari benar-benar, baik melalui Al-Quran maupun hadis, ya, seperti itu. Jadi butuh cahaya dari Allah langsung, butuh cahaya dari Rasulullah Nur Muhammad, dan yang terutama adalah cahaya dari dalam diri kita. Sudah bisa padangati, ya. Sulit untuk mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya dari Rasulullah, bila mana kita tidak bercahaya, ya. Sulit untuk mendapatkan yang lain daripada diri kita kalau tidak bercahaya. Allah itu sebenarnya selalu Maha Rahman dan Rahim, tidak peduli siapapun orangnya, baik itu baik dan benar, baik salah maupun benar, semuanya akan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah. Cuman terhijabnya roh kita, batin kita, inilah yang membedakan. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah ini, hijabnya sudah tipis, sudah tidak ada. Tapi yang hijabnya tebal, yang tidak bisa mendapatkan hidayah, sampai kapan pun tidak bisa. Bukan Allah tidak Rahman, tidak Rahim, bukan. Tapi dia sendiri yang punya hijab. Hatinya masih kotor, ruhnya masih gelap. Nah, bukan karena Allah membuat seperti itu, enggak, bukan. Allah itu selalu Rahman dan Rahim. Siapapun makhluknya, itu selalu Rahman dan Rahim. Yang membedakan adalah karena hijabnya ini. Hijab inilah yang dibikin oleh manusia sendiri. Itu yang membedakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Setelah kita membaca ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 77. Dengan ayat 77 ini, apa yang kita buat pembelajaran atau pembahasan untuk perbaikan keimanan dan ketakwaan kita sehari-hari, kira-kira apa? Untuk peneguhan hati dan menambah keimanan kita, bahwasanya Tuhan itu selalu memperhatikan dan maha mengetahui segalanya. Berkaitan dengan ayat yang di atas, yaitu ayat 76 yang menerangkan kemarin itu perihal sifat orang yang munafik. Jadi meskipun disembunyikan atau ditutupi secara rapat, baik itu terlihat ataupun nyata, Allah akan mengetahuinya. Di dalam pembahasan di ayat 77 ada dua pembahasan untuk kita pelajari, yaitu ya'lamuna dan yusiruna. Ya. Nah, di sini ya'lamu itu ada dua, ya'lamuna dan ya'lamu. Ya. Jadi dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi di sini ini suatu peringatan atau satu sindiran. Tidakkah mereka tahu? Itu buat manusia ditanya seperti itu sindiran. Di sini sebenarnya menerangkan bahwa Allah itu maha mengetahui baik yang disembunyikan atau yang nyata, baik yang batin maupun yang dohir. Nah, dari tafsir, dari keterangan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari ini, kira-kira apa? Apa tentang yang mengetahui di sini, yang mengetahui, jadi dan bahwa Allah itu maha mengetahui. Kesimpulannya seperti apa tentang Allah mengetahui terhadap diri kita dan bagaimana tindakan kita dengan keterangan bahwa Allah itu maha mengetahui. Dengan mengerjakan hal yang wajib dan sunnah serta meninggalkan hal-hal yang batil. Ya, Mas Lutfi. Terus tambah yakin dan apa yang di orang lain bicara, apapun
buruknya kita tetap harus teguh dengan yang setelah Allah. Ya, jawabannya kedua-duanya semuanya benar. Namun sebatas apa keyakinan dan sebatas apa pelaksanaan bahwa Allah itu Maha mengetahui? Kalau tidak tahu batasan-batasannya tentang bahwa Allah mengetahui, hanya kita yakin Allah hanya mengetahui dengan sekedar seperti itu, biasanya tidak sampai ke dalam kolbu, tidak masuk ke dalam, itu hanya sebagai pendohiran saja, tapi tidak sampai ke kolbu. Jadi banyak orang percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui, dan wajib untuk percaya sebenarnya. Tapi dari mempercaya itu, bagaimana tindakan kita? Banyak hal walaupun orang itu mempercayai bahwa Allah itu Maha mengetahui, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada perubahan. Dalam pelaksanaan ibadah pun juga hanya syukur-syukur. Itu artinya hanya omong kosong. Ya. Jadi mengetahui di sini, jadi Allah Maha mengetahui itu ya'lamu ya. Nah, Allah Maha mengetahui. Ya. Beda dengan ya'lamuna. Ya. Jadi Allah itu pasti mengetahui apa segala tindakan kita semua, kan begitu. Tapi kita juga harus sebaliknya mengetahui juga tentang hal tersebut. Ya, penting. Jadi Allah pasti mengetahui kita, tapi kita juga harus mengetahui. Paling tidak harus mengetahui bahwa Allah itu mengetahui kita. Kan ya? Kita harus tahu bahwa Allah itu mengetahui kita. Benar? Nah, terus seperti apa kita mengetahui bahwa Allah mengetahui kita itu seperti apa? Apa dasarnya? Terus bagaimana keyakinan kita tentang itu? Apa kira-kira? Bisa kut pautan roh nih kali. Jadi untuk kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, kita harus punya keyakinan pertama. Yakin bahwa Allah itu mengetahui kita. Ya, harus ada apa? Keyakinan. Nah, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Nah, itulah nanti tergantung seberapa persen kita mengetahui tentang Allah mengetahui kepada kita. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah mengetahui kepada kita itu seperti apa. Itu akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Keyakinan pertama adalah apa? Tingkatan yakin, jangan yang 7, yang 3 saja. Apa itu? Apa? Mas Lutfi? Sebenarnya 7 yang sudah diterangkan, tapi di sini cukup 3 saja yang paling pokok, yaitu ilmu yakin. Nah, untuk yakin kepada Allah itu ada ilmunya, ilmu yakin, ya. Nah, ilmu yakin itu ilmu apa? Keyakinan yang masih dasar, yaitu keyakinan karena ilmu, karena pengetahuan kita, karena belajar kita, ya. Jadi kita belajar, baca buku, baca internet, baca segala macam, itu adalah ilmu. Tapi itu ilmu sifatnya luar, bukan yang sifatnya dalam. Kalau masih hanya berdasarkan ilmu yakin atau ilmu yang dari luar, dari belajar, atau bahasanya adalah pengetahuan intelektual, itu masih ngambang, ya. Nah, sehingga tidak akan mempengaruhi daripada perilaku kita sehari-hari.
keimanan kita tidak pengaruh, karena keimanan kita atau keyakinan kita masih Dasar. dasar.